bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti mutiara hikmah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan yang jikalau kita hendak menghitungnya, maka sungguh hitungan angka-angka tidak akan mampu menghitung banyak dan besarnya nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenikmatan yang paling mendasar dan fundamental dalam kehidupan yaitu adalah anugerah keimanan, sebuah pelita jiwa yang menerangi langkah kehidupan kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah, insya Allah dalam 1 jam ke depan. Masih di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, satu suara berjuta telinga. Dengan saya Misbahuddin, anggota pimpinan daerah Persatuan Islam Persis Kota Bekasi. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap pergantian tahun manusia merasakan sebuah hingar-bingar kebahagiaan, mempersiapkan acara yang begitu meriah dalam hitungan kalkulasi biaya yang tidak sedikit. Setiap awal tahun datang tanpa sebuah pemberitahuan,
Ia tidak mengetuk pintu rumah kita, memberikan informasi akan kedatangannya. Dalam keramaian, manusia memberikan sebuah tanda istimewa, sebuah perayaan, dan lain sebagainya sebagai sebuah ungkapan rasa bahagia, sebuah rasa yang membludak dari dalam hatinya dengan berbagai kegiatan yang penuh euforia. Namun justru dalam sebuah kesenyapan pergantian tahun menyimpan pesan yang begitu dalam. Kalau kita merenungkan secara lebih dalam, waktu terus berjalan dan manusia sedang bergerak bersama iringan waktu. Dalam setiap hembusan napas, dalam setiap ayunan langkah kaki kita, semuanya bergerak bersamaan, entah menuju perbaikan atau sekedar berputar di tempat yang sama. Tidak ada sebuah perubahan, tidak ada sebuah kemajuan dalam kehidupannya. Tetapi apapun itu, yang pasti pergantian tahun menandakan, memberikan sebuah isyarat, memberikan sebuah tanda bahwa justru setiap pergantian tahun yang ada itu memberikan sebuah pesan bahwa dekatnya, habisnya, semakin pendeknya jatah kuota umur kita dalam kehidupan. Maka manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi seorang muslim, sudut pandang dari keberhasilan itu, sudut pandang dari sebuah keberhasilan hidup, tidak semata-mata dinilai dari sejauh mana pencapaian-pencapaian secara duniawi, sejauh mana pengaruh atau pengaruh sosial yang dia dapatkan. Tidak juga berbicara masalah konteks jabatan yang dia punya. Hakikat dari keberhasilan dalam perspektif Islam itu begitu mendalam. Sebuah pesan yang membuka alam pikir kita, yang membuka kesadaran kita bahwa pencapaian-pencapaian dunia tanpa dikaitkan dengan visi misi keakhiratan, maka hal tersebut berpeluang besar menjadi begitu sia-sia belaka. Kita melihat dari kisah orang-orang yang terdahulu, bagaimana mereka mendapatkan sebuah posisi kedudukan yang begitu tinggi. Abu Lahab, salah satu tokoh Quraisy yang tentunya memegang peran penting dalam roda perekonomian pada saat itu di kota Mekah, dan tentu mendapatkan sebuah pengaruh sosial yang begitu besar, dihormati dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ketika jauh dari keimanan, ketika tidak mau tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh berbagai pencapaian apapun, status sosial apapun,
itu sungguh menjadi sebuah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika pencapaian-pencapaian dari segi dunia itu dimanfaatkan untuk memberikan kemanfaatan yang banyak untuk sesama, itu menjadi sebuah pintu keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah pesan lembut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memaknai hidup, agar kita hidup dengan sebuah arah kompas yang jelas. Karena di zaman yang begitu cepat seperti sekarang, dengan berbagai informasi yang membludak, yang masuk ke rumah-rumah kita, yang masuk ke handphone kita, itu menimbulkan sebuah distraksi yang kita terjebak di dalamnya. Ditambah dengan rutinitas yang kita lakukan tiap hari, berpacu dengan waktu, berpacu dengan kemacetan di jalan, berpacu dengan target-target kerjaan dan lain sebagainya, sehingga hal itu menimbulkan sebuah ruang yang menganga dalam jiwa kita, diri kita yang semakin jauh dari diri kita sendiri, bahkan jauh sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kesibukan yang begitu ramai, menjadikan kita tidak merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah atau Tuhan itu sebatas sebagai konsep teori belaka. Kita pun terjebak dengan sebuah ibadah yang hanya rutinitas belaka, tidak merasakan sebuah makna yang mendalam dalam ibadah-ibadah kita. Kita tidak mendapatkan sebuah ketenangan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itulah sebuah dinding penghalang yang begitu tebal ketika jiwa dan pikiran kita semua berfokus kepada sesuatu yang di luar diri kita, sesuatu yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak heran kita tidak bisa merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka sungguh kamilah yang menciptakan manusia. Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya. Allah mengetahui setiap bisikan-bisikan hati yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Pikiran kita yang berpikir terhadap sesuatu yang dosa dan kemaksiatan, Allah tahu semua. Dan kami lebih dekat darinya daripada urat leher. Ini memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa Allah itu begitu dekat. Bahkan Allah menganalogikan kedekatannya itu lebih dekat daripada urat leher. Tetapi manusia begitu jauh karena pikiran hatinya itu sibuk dengan hingar-bingar dunia, sibuk dengan urusan dunia. Maka ini menjadi sebuah pertanda kualitas dari ibadah kita, kualitas dari sholat kita. Analogi yang sederhana untuk memahami hal ini adalah ketika seorang suami istri
ada dalam satu atap, ada dalam satu rumah, ada dalam satu kamar. Tetapi ketika pasangan itu fokus dengan aktivitasnya masing-masing, fokus dengan handphonenya, dengan kesibukan scrollnya masing-masing dan lain sebagainya, ya. Kalau emak-emak mungkin sibuk dengan nonton drakornya, bapak-bapak sibuk terbius dengan drama-drama dracinnya, tidak merasakan kedekatan dengan istrinya, walaupun dekat secara fisik, walaupun satu atap. Apa yang menyebabkan mereka merasa kok ada sebuah jarak antara kita, ada suatu komunikasi yang gak nyambung antara kita? Kenapa? Karena fokus pikiran kita, fokus hati kita tidak tertuju kepada pasangan kita. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh beruntunglah manusia, dan hal ini menjadi sebuah indikator ternyata bahwa manusia yang cerdas yang sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, ketika kita merenungkan sabda-sabda Rasulullah dan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapati bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai hamba-hambanya. Kita akan mendapati bagaimana kemahabijaksanaan Allah dalam menilai amalan-amalan hamba-hambanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebuah diksi kata yang begitu indah yang memberikan sebuah gambaran bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya. Tidak mengunggulkan satu kelompok, tidak melihat sukunya, tidak melihat bahasanya, tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat jabatannya, tidak melihat banyak sedikit hartanya. Tetapi Allah di sini menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat banyaknya harta kalian, tetapi yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi aku melihat, Allah melihat itu terhadap kualitas hatinya, kualitas keimanannya, Masya Allah, dan melihat amalan-amalannya. Maka tidaklah heran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan di pandangan Islam itu begitu bijaksana, begitu luhur sekali. Bagaimana di zaman Rasulullah Bilal bin Rabah, salah satu hamba sahaya yang di dalam sudut pandang orang-orang kafir Quraisy, ya, itu seorang budak terhina, berkulit hitam, dan labeling-labeling yang lainnya yang menjadikan dirinya itu adalah terhina. Tetapi ternyata ketika hidayah keimanan, ketika cahaya keimanan masuk ke dalam relung-relung jiwanya, bersyahadat, masuk Islam, maka hal itulah yang menjadikan kemuliaan Bilal bin Rabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata orang yang beriman. Keimanan yang menjadikan seorang manusia itu mulia. Bahkan suara terompah kakinya itu, suara sendalnya sudah terdengar di surga, padahal beliau masih di dunia.
Ini menjadi sebuah motivasi bahwa untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan surga Allah yang di dalamnya kita tidak akan mendapati kesedihan, kita tidak akan mendapati keruwetan pikiran, kita tidak akan menghadapi kegalauan. Tempat yang memang abadi ada dalam kebahagiaan, kelapangan jiwa, dan kebahagiaan. Kuncinya yaitu adalah memegang erat keimanan kita, dan kita buktikan dengan amalan-amalan kita. Dan yang menjadi penentu dari kualitas kehidupan kita dan bisa menjadi sebuah resolusi yang sederhana, tetapi yang penting konsisten dan memberikan sebuah dampak bagi kualitas kehidupan kita. Terkadang pergantian tahun itu hanya sebatas resolusi awal tahun, semangat di awal-awal gitu kan, dengan target-target yang besar, tetapi tidak memulainya dengan langkah-langkah yang kecil, yang konsisten. Maka biasanya kulturnya itu ya setelah sebulan 2 bulan udah hidupnya kembali kepada setelan pabrik, hidupnya kembali kepada setelan awal gitu. Nah, maka salah satu hal yang paling penting bagi seorang muslim untuk mendapatkan keberkahan hidup, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga sholat. Ya, kenapa? Sholat itu menjadi penentu kehidupan. Sholat itu kan sebentar ya. Ya, paling banter 5-10 menit. Dilakukan 5 kali dalam sehari semalam sholat wajib. Tetapi ternyata jikalau dilakukan dengan penuh kehusuan, dilakukan dengan kehadiran hati, sholat itu akan memberikan impact, akan memberikan sebuah dampak yang besar bagi kehidupan. Ya, wa ju'ilatis sholatu qurratu ain. Ya, dijadikan sholat itu sebagai penenang jiwa bagi Rasulullah. Ya, faida salahat salahas sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Ini kaidah yang penting, sebuah kaidah yang tidak muluk-muluk untuk menggapai sebuah perubahan, menggapai sebuah kebahagiaan. Salat itu menjadi sebuah barometer, menjadi indikator. Apabila salatnya bagus, berkualitas, maka akan berkualitaslah seluruh amalan-amalannya. Dan sebaliknya, apabila dia sholatnya tidak berkualitas atau bahkan menyia-nyiakan sholat, maka jangan harapkan amalan-amalannya itu akan berkualitas. Inilah sebuah konsep pengembangan kualitas diri yang sebenarnya, karena motivasi ilahiyah, motivasi keimanan itulah sebenarnya yang menjadi pondasi utama dalam sebuah perubahan. Karena motivasi-motivasi yang mungkin hanya sebatas pengawasan, ya, dalam konteks kerja, pengawasan dari atasan dan lain sebagainya, ya, ketika atasan tidak ada, maka akan kembali kepada tradisi kulturnya. Nah, inilah yang mana mungkin kalau dalam dunia kerja tidak asing dengan istilah sikut kanan, sikut kiri, jilat atasan dan lain sebagainya, pencitraan diri dan lain sebagainya. Itu lahir dari sebuah dorongan untuk menggapai, ya, target ambisi diri saja, tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran bagaimana orang-orang yang beriman dan menjadikan imannya itu penerang bagi kehidupannya
akan merubah pribadi seseorang itu menjadi sungguh luar biasa. Lihatlah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka berjuang dalam keistiqomahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan pribadi-pribadi yang sungguh luar biasa, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan gitu, khairu qarni khairu quruni qarnin thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya golongan, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya dan setelahnya. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana ternyata ya keistiqomahan kita dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus masalah sholat, itu bisa menjadi salah satu resolusi untuk perubahan diri ke arah yang lebih baik. Karena dengan sholat menjadi sebuah harapan, Allah membukakan kemudahan dalam setiap langkah kehidupannya. Allah senantiasa membimbing setiap langkahnya, meluruskan niatnya dan memberikan keberkahannya ya, dengan ikhtiar kita menjaga sholat kita. Dan ini menjadi sebuah poin penting bahwa ya manusia yang cerdas, yang sesungguhnya ya dalam pandangan Islam ya, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, maka sungguh orang yang cerdas itu, ini indikatornya adalah mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itu nggak diikutin, hawa nafsunya itu dikendalikan. Sehingga dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi ya, di sana dicantumkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bi. Maka sungguh tidak sempurna keimanan seseorang ya, sehingga hawa nafsunya amaratu bisu, sehingga nafsu amarahnya itu mampu ditundukkan dan dia pun ya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah turunkan ya melalui lisan sang Nabi. Nah, ini menjadi sebuah indikator. Dan menurut suatu pendapat sebuah refleksi diri tentang khusyuan sholat. Kenapa kita tidak bisa setiap sholat itu merasakan asik gitu loh, merasakan nikmat, merasakan sebuah ketagihan gitu dalam sholat yang kita lakukan? Kok kayaknya berat gitu sholat, kok kayaknya nggak mendapatkan sensasi manisnya iman gitu kan. Nah, ini ternyata menurut kajian psikologi Islam, bisa jadi ini adalah akibat atau gambaran dari kita itu masih diperbudak dengan hawa nafsu kita. Kita masih berat atau bahkan kita melalaikan perintah-perintah Allah dan kita mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu kita. Contohnya, orang Arab lah yang sudah memahami ya diksi kata bahasa Arab. Pertanyaannya, apakah mereka merasakan sensasi kehusuan yang lebih baik daripada kita yang bukan Arab? Tidak menjadi sebuah jaminan. Kenapa? Karena inilah yang menjadikan seseorang itu mampu atau menikmati keimanannya. Karena keimanan itu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi keimanan itu adalah sesuatu yang harus dihidupkan, dirasakan, dan dinikmati. Maka
ketika seseorang itu diperbudak dengan hawa nafsu, dia tidak akan mampu merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin dari segi ikhtiarnya dia sudah memahami doa-doanya, kok masih pikirannya masih melanglang buana. Nah, ini bisa menjadi sebuah pertanda dirinya masih diperbudak oleh hawa nafsu yang ada dalam jiwanya. Nah, yang menunjang teori ini adalah peristiwa dari salah satu ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka. Dalam suatu tugasnya ke luar negeri untuk beberapa bulan lamanya, pada suatu malam beliau didatangi seorang perempuan yang intinya adalah menawarkan jasa kepada beliau, ya, untuk istilahnya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dalam diri beliau itu ada sebuah dorongan gejolak biologis yang ini adalah manusiawi dan normal dalam diri manusia. Tetapi di sini beliau, Masya Allah, ini memberikan pelajaran bagi kita. Beliau menolak tawaran tersebut, dan setelah itu beliau bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Sungguh sangat mudah sekali manusia itu terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Apalagi mungkin pejabat, mungkin orang yang berduit. Dari sisi lain, peluang besar mereka untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika subuh hari Buya Hamka sholat, dan Masya Allah, dampak dari beliau menundukkan hawa nafsunya, mengekang dirinya agar tidak mengikuti dorongan hawa nafsunya, ternyata Allah hadiahkan sebuah getaran iman yang beliau merasakan. Sholat pada subuh hari itu beda dengan sholat-sholat yang lain. Bayangkan, seorang ulama besar dengan wawasan keilmuan yang mendalam dan begitu luas, tetapi ketika beliau menjadikan ilmu itu untuk diamalkan, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah dan terhindar dari dosa dan kemaksiatan, ternyata Allah berikan hadiahnya itu setelah beliau benar-benar mengamalkan ilmunya, menundukkan hawa nafsunya. Allah berikan percikan-percikan dari kenikmatan iman. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam langkah kita, meluruskan niat kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, dan senantiasa memberikan keridhaan kepada kita, sehingga kita semoga termasuk golongan seperti beliau yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan hidayah untuk menaklukkan hawa nafsunya, dan diberikan sebuah surprise ketika subuh hari, nikmatnya sholat yang sungguh luar biasa, sungguh nikmat yang tidak bisa dijelaskan dengan untayan kata-kata. Maka disinilah menjadi sebuah poin penting agar kita benar-benar mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita senantiasa menyesal dari tahun ke tahun. Oh, ternyata saya udah seumur segini ya. Ya Allah, kenapa dulu tidak melakukan ini? Kenapa dulu tidak melakukan itu? Maka cukuplah penyesalan itu kita rasakan sekali. Jangan sampai setiap tahun atau bahkan sampai beberapa tahun kita menyesal kembali
tidak ada sebuah resolusi, tidak ada sebuah ikhtiar agar kita tidak menyesal di dunia ini. Atau bahkan Allah menceritakan dalam firman-Nya, ada mereka mungkin kalau menyesal di dunia masih bisa dirubah menjadi sebuah pemantik untuk perubahan. Tetapi beda konteksnya kalau dia menyesalnya itu di akhirat kelak. Sudah selesai, tidak ada yang bisa diperbaiki. Yang dia bisa dapatkan hanya sebuah penyesalan yang tak terkira, sebuah penyesalan yang bertubi-tubi. Maka salah satu ungkapan yang indah yang perlu kita ingat bersama, al-waktu kasaif illam taqtahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. In lam taqtahu, jikalau engkau tidak memotongnya, qata'aka, dia akan menghabisimu. Ya. Sebuah makna yang tersirat dari pepatah ini menegaskan bahwa waktu itu tidak pernah menunggu. Siapa yang lalai dan menyia-nyiakan waktu, dia akan terpotong, dia akan habis, ya, dia akan dihabisi oleh sebuah penyesalan. Dia akan terpotong dengan sebuah kegagalan dalam kehidupannya, kehilangan kesempatan dan lain sebagainya. Karena menyia-nyiakan waktu, akan dipotong dirinya dengan kegagalan, dengan kepedihan, dengan penyesalan, karena sudah menyia-nyiakan waktu, karena sudah menyia-nyiakan kesempatan. Sebaliknya, siapa yang cerdas mengelola waktu, produktif dalam kebaikan, produktif dalam memberikan kemanfaatan, Masya Allah, dialah yang menguasai hidup. Yang sebenarnya dialah yang menguasai waktu, karena dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada target-target yang ingin dia capai, bukan hanya target duniawi, tetapi target duniawi yang bersimponi, yang berharmonisasi dengan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Maka ini sebuah filosofis yang begitu dalam dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jikalau hal ini benar-benar terpatri dalam sanubari kita bisa bayangkan, jikalau orang-orang muslim menjadikan ini menjadi sebuah dasar kehidupannya. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Masya Allah, akan tercipta sebuah produktivitas yang begitu tinggi, karena yang menjadi penilaiannya bukan dunia, yang menjadi penilaiannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tercipta sebuah kebersamaan yang begitu kuat, karena kebersamaannya bukan hanya sebatas ikatan untuk tujuan duniawi, tetapi ikatan ukhuwah Islamiyah yang begitu kuat. Kalau dalam konteks orang-orang yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, jabatan yang diamanahkan kepadanya, dia akan maksimalkan untuk memberikan kemanfaatan yang banyak, akan memberikan sebuah kontribusi semaksimal yang dia bisa. Bukan
aji mumpung untuk mengumpulkan pundi-pundi duniawi, ya, bukan untuk sebatas tujuan duniawi, ya. Karena ketika tujuannya duniawi, wah, maka kebijakan-kebijakan yang dia buat, ya, pasti hanya sebatas berputar pada keuntungan pribadi, atau bahkan bisa menjadi sebuah korupsi secara pribadi, atau bahkan korupsi secara sistematis, bekerja sama untuk saling menutupi dan lain sebagainya. Maka bisa jadi, ya, negara yang kaya sekalipun, tetapi ketika para pengemban amanah itu tidak melaksanakannya dengan atas dasar ini adalah sebuah amanah dari Tuhan, ini adalah sebuah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka sungguh, ya, akan dampak kekayaannya itu nggak akan dirasakan oleh masyarakat. Maka di sini hal ini sangat relate, ya, sangat nyambung dengan sabda Rasulullah, sangat nyambung dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Ini menjadi sebuah poin penting. Jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, otomatis adalah sosok pribadi yang amanah, tanggung jawab dan lain sebagainya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Maka sungguh kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dan terakhir, perlu kita ingat bersama bahwa perubahan itu, ya, adalah hal yang perlu kita usahakan agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Dan kabar gembiranya adalah sungguh Allah itu tidak membutuhkan amal yang sungguh luar biasa habis itu kita tinggalkan. Tetapi yang Allah cintai itu adalah sebuah konsistensi, keistiqomahan dalam beramal. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dawam, amalan yang istiqomah, walaupun itu sedikit. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hal ini menjadi sebuah renungan untuk kita bersama, ya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap ayunan langkah kaki kita, diberikan kesabaran bagi yang sedang mendapatkan ujian dari Allah berupa sebuah kepahitan hidup, dan diberikan bimbingan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Semoga Allah senantiasa menjaga kebeningan hati kita, menjaga lurusnya niat kita, dan senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kehidupan kita, sehingga kita pun mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Misbahuddin mohon pamit undur diri dari ruang dengar dakta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.